Jangan hidup seperti orang-orang di seberang sungai Efrat yang mencari kekayaan dunia ini. Itu adalah pusat kehidupan mereka. Tapi kan grace mengajarkan kita untuk diberkati. Ya. So this is not the point. This is not the perspektifnya, saudara. Perspektifnya kekayaan itu adalah Kristus. Yang lain akan ditambahkan. Tapi kalau saya datang kepada Tuhan untuk mencari kekayaan, ya buat orang-orang yang baru, that's okay. Tuhan gak menghalangi apapun motivasi orang untuk datang kepada Tuhan. Tetapi ketika saudara sudah berjalan sama Tuhan, and then you will see, kamu akan melihat bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Daripada kamu mengejar buahnya, kamu kan datang ke sumbernya. Benar nggak, saudara? Daripada kamu mengejar berkatnya, kita pasti akan datang kepada sumbernya. Kalau saudara lihat di Alkitab, banyak orang yang awalnya dimulai dengan berkata, asal memegang punca jubah bajunya saja. Benar? Perempuan ini yang sudah 12 tahun sakit pendarahan ini maunya cuma sembuh saja. Tetapi melalui kesembuhannya mereka mengenal Kristus. Orang yang anak muda yang mati di Naim, keluarganya mengenal Kristus karena anaknya dibangkitkan. Mertuanya Petrus mengenal kebaikan Kristus karena sembuh dari penyakitnya dan mengenal Kristus secara benar. Jadi saudara, itu sebabnya kita penting mengecap kebaikan Tuhan. Karena kita akan semakin lama semakin memberikan diri kita kepada Tuhan. Kita akan tidak lagi mengejar berkatnya, tidak lagi mengejar buahnya, tapi mengejar kepada sumbernya. Harusnya semakin lama kita ikut Tuhan, kita akan mengarahkan mata kita kepada Kristus. Sama seperti ketika Tuhan menciptakan dunia ini, saudara. Dan baru ada Adam. Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oke? Tuhan menumbuhkan pohon yang kehidupan di tengah-tengah. Lalu ada pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Lalu saudara perhatikan ada 4 sungai yang mengalir melewati Taman Eden. Ada sungai yang mengalir dari Taman Eden itu, membasahi taman itu. Dari sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Jadi ada satu cabang yang besar, dari situ akan terbagi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, kemudian yang mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Dan yang ketiga adalah Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan keempat ialah sungai Efrat. Jadi ada 4 sungai, saudara. Ini tadi yang saya katakan remes, tadi simbol. Dan di salah satu sungai itu melewati tanah Hawila yang banyak emasnya. Ada memang emasnya, saudara. Tapi perhatikan, 3 sungai lagi apa, saudara? Itu lambang dari apa? Firman. Sungai di sini adalah lambang dari firman. Ada pohon kehidupan. Saudara perhatikan, mana yang lebih banyak Tuhan berikan di dalam Taman Eden itu? Firman. Ketika Tuhan menciptakan Adam, di Kejadian 2 ayat 7 dan 8, ketika Allah membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Lalu selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di sebelah timur. Di Taman Eden itu ada dibuat taman. Di Taman Eden di sebelah timurnya ada taman. Supaya ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Saudara perhatikan. Apa yang Tuhan buat dulu pertama kali, saudara, kepada manusia? Bukan sungai Pison yang mengaliri tanah Hawila yang ada emas. No, yang pertama sekali Tuhan buat adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Yang lainnya itu, saudara, adalah akibat. Karena tanah yang dilewati oleh Pison Hawila itu yang ada emas itu mengalirnya dari Taman Eden. Saudara perhatikan, kenapa Taman Eden itu menjadi taman yang luar biasa? Karena ada Tuhan di sana, perjumpaan manusia dan Tuhan di sana. Ketika manusia step out dari Taman Eden, taman itu nggak menjadi spesial lagi, saudara. Jadi ketika laki-laki bertemu dengan Tuhan, and then you build a God's kingdom. Kamu sedang membangun kerajaan Allah di rumahmu.
Jadi pertama kali, komponen pertama sekali yang dibangun adalah laki-laki. Ketika Tuhan menghembuskan ruah Elohim kepada laki-laki, Roh Kudus, manusia itu bisa berhubungan sama Tuhan. Karena apa? Yohanes 4 katakan, Allah itu roh. Barang siapa yang mau berhubungan sama roh, menyembah Tuhan, dia harus menyembah Tuhan di dalam roh. Benar, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Ketika Roh Kudus diberikan kepada Adam, Adam bisa menyembah Tuhan. Jadi Taman Eden itu adalah pusat penyembahan pertama kali. Dan dimulai oleh laki-laki. Ketika semuanya masih tidur. Dengarkan saya laki-laki. Ketika semuanya masih tidur. Sebelum kau mulai mesbah keluargamu, laki-laki, and then the first thing that you have to do, you have to come to God. Bring your living sacrifice. Apa itu? Your life. Perempuan, cari laki-laki yang seperti ini. And then, he will bring Taman Eden dalam hidup saudara.